Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kecerdasan buatan. Di video ini akan menjelaskan mengenai Artificial Neural Network. Kita mulai dari pembahasan pertama. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurhayati dengan NIM 20231056. Jadi di materi pertama ini kita akan membahas mengenai definisi dan cara kerja dari Artificial Neural Network atau disingkat ANN. Nah, ANN atau jaringan saraf tiruan adalah sistem komputasi kecerdasan buatan yang meniru cara kerja neuron pada otak manusia untuk memproses informasi. Nah, ANN sendiri terdiri dari serangkaian node atau neuron buatan yang terbagi menjadi lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Nah, setiap neuron dalam ANN itu saling terhubung dan mentransfer informasi melalui bobot atau weight yang mempresentasikan kekuatan interkoneksi antar neuron. Nah, cara kerjanya sendiri dimulai dengan menerima input, mengalihkan masing-masing input dengan bobot yang sesuai, dan menambahkan basis untuk mengatur output agar tidak selalu bernilai 0. Nah, total input berbobot kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi seperti sigmoid, tan, untuk menghasilkan output akhir. Nah, selanjutnya ada perbandingan ANN dengan cara kerja otak manusia. Tadi kan sudah disebutkan kalau ANN ini meniru cara kerja neuron pada otak manusia. Bisa lihat pada gambarnya. Jadi di sini tuh ada di otak manusia itu ada in-nya, terus diproses di sinapsis, lalu outputnya dikeluarkan melalui akson. Nah, jadi pada otak manusia itu neuron tuh menerima rangsangan, memprosesnya, terus tuh meneruskan sinyalnya ke neuron lain yang memungkinkan proses pengenalan, pembelajaran, dan pengambilan keputusan. Nah, ANN ini meniru proses ini dengan menggunakan neuron buatan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, ada lapisan input, lalu lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Selanjutnya, sejarah dan latar belakang dari ANN. Nah, neural network sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943. Mereka menciptakan model matematis dari neuron buatan yang menggabungkan beberapa unit pemrosesan sederhana menjadi jaringan yang meningkatkan kemampuan komputasi secara keseluruhan. Nah, baru pada tahun 1950, Frank Rosenblatt ini mengembangkan model perceptron, yaitu two-layer network atau jaringan dua lapis yang mampu melakukan klasifikasi sederhana. Nah, tapi dalam perseptron ini masih memiliki kekurangan, yaitu keterbatasan terhadap memecahkan permasalahan eksklusif OR. Nah, tapi perseptron ini tuh menjadi inspirasi penelitian selanjutnya di bidang ANN. Nah, karena perseptron itu memungkinkan jaringan menyesuaikan bobot antar neuron dengan kesalahan dalam prediksi, menjadikannya algoritma dasar untuk pengklasifikasian pola. Nah, tapi karena ketidakmampuannya mengatasi eksklusif OR tadi mengakibatkan stagnasi pada tahun 1960 sampai 1970-an. Lalu perkembangan itu terjadi lagi di awal 1980-an dengan penemuan algoritma backpropagation yang memungkinkan pelatihan multi-layer perceptron atau MLP. Nah, dengan MLP ini, algoritma dapat mengatasi keterbatasan eksklusif OR atau SOR dan memperluas kapabilitas dari ANN untuk melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Nah, inovasi lainnya juga ada seperti mesin Boltzmann, jaringan Hopfield, dan model resonansi adaptif. Nah, kini ANN itu digunakan dalam beragam tugas seperti klasifikasi, pengukur objek, prediksi tren, dan simulasi memori, serta terus berkembang dengan kemajuan teknologi dan big data atau data besar. Nah, selanjutnya ada
pemanfaatan dan penerapan dari ANN. Yang pertama ada pengenalan pola. Nah, ANN ini digunakan untuk pengenalan wajah di smartphone nih, contohnya. Ada juga pengenalan suara seperti yang digunakan di Google Assistant atau Alexa. Nah, lalu untuk di bidang prediksi sendiri ini, contohnya bisa memprediksi cuaca atau memprediksi tren pasar saham. Lalu di bidang pengolahan data dan klasifikasi, ANN ini mendukung data mining untuk menemukan pola pada data pelanggan, sehingga perusahaan ini dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain itu, di bidang bisnis juga ANN juga digunakan untuk mendeteksi penipuan di sektor finansial dengan menganalisis pola transaksinya. Selanjutnya, di bidang ada kendaraan otonom juga memanfaatkan ANN. Jadi ANN membantu kendaraan otonom dalam mengendalikan mobilnya. Jadi dia tuh mengenali lingkungan, jalannya, membaca rambu lalu lintas, dan mengambil keputusan pengemudi kapan harus mengerem atau tancap gas. Selanjutnya digunakan juga dalam sistem rekomendasi, seperti kalau misalnya kita membuka Netflix atau YouTube, pasti dia tuh membaca algoritma kita. Jadi dia akan memberikan selanjutnya tuh rekomendasi-rekomendasi yang disesuaikan dengan preferensi kita. Lanjut. Nah, kita lanjut sekarang ke komponen dasar dari ANN. Pertama ada neuron. Nah, dalam ANN ini, neuron adalah unit dasar pemrosesan yang berfungsi mirip dengan neuron yang ada dalam otak. Nah, setiap neuron menerima satu atau lebih masukan input yang memiliki bobot atau dalam bahasa Inggrisnya weight. Dan neuron ini menghitung jumlah total dari masukan yang diterima yang dihitung berdasarkan nilai masukan dan bobotnya. Kemudian hasil ini melewati fungsi aktivasi yang akan menentukan apakah neuron tersebut aktif atau tetap pasif. Dan jika nilai total input lebih tinggi dari ambang batas tertentu, neuron tersebut diaktifkan dan mengirimkan sinyal ke neuron berikutnya. Nah, selanjutnya ada analoginya ANN dengan neuron biologis. Jadi kalau misalnya seperti yang digambar tadi ya, nah, kalau di sini kan cara kerja otak pertama ada dendrites. Nah, ANN ini menirunya dan menjadikan proses input. Jadi input itu berfungsi seperti dendrit pada otak. Nah, jadi dendrit sendiri pada neuron biologis adalah bagian yang menerima sinyal dari neuron lain. Nah, dalam ANN ini tuh diwakili oleh input data yang diterima dalam neuron. Selanjutnya, fungsi aktivasi yang berfungsi seperti sinapsis. Nah, ini. Nah, sinapsis sendiri adalah tempat pemrosesan sinyal, yang mana pada ANN berfungsi sebagai bagian untuk menghitung nilai total dari masukan atau input berdasarkan bobot. Lalu output berfungsi seperti akson. Nah, adalah bagian yang membawa sinyal keluar dari neuron. Dalam ANN ini serupa dengan output yang dihasilkan neuron dan dikirim ke neuron berikutnya. Nah, selanjutnya nih ada layers dalam jaringan saraf. Jadi seperti yang sudah disinggung, kalau misalnya di ANN itu ada layersnya, yaitu input layer, atau tadi lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Jadi kalau untuk input layer sendiri, yaitu lapisan pertama yang menerima data masukan. Jadi itu berfungsi sebagai penerima data dari luar jaringan. Nah, lapisan ini tidak memproses data, tetapi hanya bertugas menerima masukan dalam bentuk angka, teks, gambar, atau suara. Dan setiap unit pada input layer mewakili satu fitur atau atribut dari data input. Nah, misalnya
Jika jaringan menerima gambar 28 kali 28 piksel, maka input layer akan memiliki 784 neuron. Satu untuk setiap piksel, jadi kayak dikalikan gitu. Selanjutnya ada hidden layer atau lapisan tersembunyi yang memproses informasi. Nah, lapisan ini seperti yang kita lihat pada gambar berada di antara input layer dan output layer. Nah, disinilah sebagian besar proses pemrosesan terjadi dengan fungsi untuk mengidentifikasi pola dan fitur tersembunyi yang ada pada input. Nah, jaringan ini bisa memiliki satu atau lebih hidden layer. Kalau di sini contohnya ada 2. Nah, jaringan ini disebut dengan jaringan deep learning yang memungkinkan ANN menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks seperti pengenalan gambar atau pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya ada output layer, yaitu lapisan yang menghasilkan output dari jaringan. Nah, lapisan terakhir dalam jaringan yang menghasilkan output berdasarkan pemrosesan itu adanya di hidden layer. Jadi, jika jaringan bertugas melakukan klasifikasi, nah output layer ini akan memiliki satu neuron untuk setiap kategori klasifikasi yang mungkin. Nah, jadi pada dasarnya output layer itu memberikan hasil akhir dari pemrosesan jaringan yang dapat berupa prediksi, nilai klasifikasi, atau lainnya. Selanjutnya komponen dasar dari ANN sendiri ada bobot atau weight dan bias. Nah, untuk bobot sendiri adalah jadi setiap koneksi antar neuron itu tuh memiliki bobot yang mengukur seberapa besar kontribusi masukan tertentu terhadap hasil neuron. Nah, bobot sendiri adalah faktor kunci dalam ANN yang menentukan pengaruh dari satu neuron ke neuron lainnya. Jadi selama pelatihan, bobot ini disesuaikan untuk meminimalkan kesalahan jaringan. Nah, dengan cara ini, bobot membantu jaringan belajar dari data dan membuat prediksi yang akurat. Selanjutnya, ada bias. Nah, bias ini adalah nilai tambahan yang diberikan ke setiap neuron untuk membantu jaringan menghasilkan output yang benar, walaupun input awal bernilai 0. Jadi dia tuh bias ini tuh menambah fleksibilitas jaringan, jadi tidak bergantung sepenuhnya pada input. Jadi biasanya dimasukkan di sini. Selanjutnya ada activation function. Jadi fungsi aktivasi ini adalah fungsi matematika yang menentukan apakah suatu neuron harus aktif atau pasif berdasarkan input yang diterima. Nah, yang paling sering digunakan adalah sigmoid, tan, dan ReLU. Nah, yang pertama ada sigmoid. Nah, sigmoid ini tuh fungsi yang menghasilkan output antara 0 dan 1. Jadi sangat cocok untuk masalah klasifikasi biner. Nah, fungsi ini mengubah input menjadi probabilitas, tapi memiliki kelemahan, yaitu mudah mengalami vanishing gradient, di mana gradient sangat kecil sehingga menghambat pembelajaran jaringan. Selanjutnya ada tan atau hyperbolic tangent, menghasilkan output antara -1 dan 1. Itu memiliki karakteristik yang mempercepat konvergensi atau proses pelatihan dibandingkan dengan sigmoid. Nah, tan ini juga bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi, tetapi seringnya lebih efektif karena outputnya berpusat pada 0. Dan yang terakhir ada rectified linear unit. Nah, itu menghasilkan output 0 untuk nilai negatif dan nilai positif dari input yang diterimanya secara langsung. Itu salah satu fungsi aktivasi yang paling umum digunakan dalam jaringan deep learning. Nah, fungsi ini membantu mempercepat konvergensi dalam proses pelatihan dan menghindari adanya masalah vanishing gradient tadi. Tetapi memiliki resiko dying ReLU di mana neuron bisa menjadi tidak aktif secara permanen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafli. Oke, selanjutnya ada forward propagation. Jadi dalam forward propagation itu adalah proses yang digunakan dalam kecerdasan buatan, khususnya dalam jaringan saraf tiruan atau neural networks, untuk mengalirkan data input melalui lapisan-lapisan jaringan yang menghasilkan output akhir. Nah, proses ini adalah bagian penting dari feed forward
neural networks dan digunakan dalam pembelajaran mesin untuk melatih model dan membuat prediksi. Jadi, next. Ini tahapan untuk forward propagation. Jadi yang pertama ada data input. Jadi data input ini dimasukkan ke dalam lapisan input dari jaringan saraf. Data ini kemudian diteruskan ke neuron-neuron di lapisan berikutnya. Yang kedua ada pengalihan data melalui lapisan. Jadi setiap neuron di lapisan itu menerima data input dan mengalihkannya dengan bobot atau Wix, lalu menambahkan bias yaitu nilai tambahan untuk mempengaruhi keputusan neuron. Yang ketiga ada aktivasi dengan fungsi aktivasi. Hasil perhitungan dari neuron tersebut selanjutnya diproses melalui fungsi aktivasi seperti sigmoid, value, atau time. Fungsi aktivasi ini berguna untuk memperkenalkan non-linearitas pada jaringan sehingga model dapat belajar pola yang kompleks. Nah, ada dua fungsi. Jadi fungsi aktivasi sigmoid ini misalnya membatasi nilai output antara 0 dan 1 sehingga cocok untuk masalah klasifikasi binary. Yang kedua ada fungsi ReLU atau rectified linear unit, menjaga nilai positif tetap sama tetapi menjadikan nilai negatif 0 dan sering digunakan dalam jaringan saraf untuk mempercepat konvergensi. Yang kelima ada output akhir, yang keempat ada pengiriman data ke lapisan berikutnya. Jadi nilai output dari fungsi aktivasi di lapisan sebelumnya dikirim ke lapisan ini, berikutnya sebagai input. Proses ini terus berlanjut hingga lapisan output. Nah, output terakhir setelah data melewati semua lapisan jaringan menghasilkan output akhir di lapisan output. Output ini bisa berubah probabilitas, prediksi kelas, atau nilai kontinu, tergantung pada jenis masalah yang sedang diselesaikan, kayak klasifikasi, regresi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adam. Selanjutnya, saya Rizka Melisa Fitri dengan NIM 22398 akan membawakan materi backpropagation. Jadi, back backpropagation ini adalah proses menghitung gradient error untuk memperbarui bobot pada jaringan saraf. Nah, dalam proses ini tuh kita menggunakan aturan rantai atau chain rule yang untuk menghitung gradien fungsi biaya terhadap bobot. Nah, sebelum itu pada proses backpropagation ini tuh melibatkan dua tahap utama. Nah, yang di sini tuh ada feed forward. Jadi ini tuh input dikalikan dengan bobot untuk menghasilkan output. Nah, kesalahan perhitungan dengan membandingkan output jaringan dengan target. Lalu yang kedua di sini ada backward pass. Jadi gradien dari fungsi biaya dihitung menggunakan aturan. Nah, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, dia menggunakan aturan rantai chain rule untuk setiap bobotnya. Jadi gradien itu menunjukkan arah perubahan yang diperlukan untuk bisa mengurangi kesalahan dan bobot diperbarui sesuai dengan gradien tersebut. Selanjutnya, oke, jadi di sini selanjutnya ada langkah-langkah menghitung gradien error. Nah, di sini yang pertama ada mengidentifikasi fungsi biaya. Nah, pada fungsi biaya ini tuh atau yang disebut J adalah ukuran seberapa besar kesalahan model kita. Jadi pada contoh ini tuh fungsi biaya ditulis sebagai berikut. J adalah setengah dari kuadrat selisih antara nilai sebenarnya yakni Y true dan output model yakni Y. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk menghitung error yang ingin kita minimalkan. Nah, lalu yang kedua mendefinisikan variabel intermediate. Jadi di sini tuh ada dua. Yang pertama output neuron Y tergantung pada aktivitas A dan aktivitas A tergantung pada bobot W dan input X. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Lalu yang ketiga, di sini kita menerapkan aturan rantai. Nah, aturan rantai ini itu kita ingin menghitung nih perubahan Y terhadap bobot W.
Jadi untuk menghitung gradien dari fungsi biaya terhadap bobot yang kita gunakan, yakni kita pakai aturan rantai dengan memecahnya. Jadi ini tuh menjadi beberapa langkah kecil. Nah, di sini baca rumusnya, ini gradien J terhadap W adalah hasil kali dari 3 gradien, di mana gradien J terhadap Y, gradien Y terhadap A, dan gradien A terhadap W. Nah, yang selanjutnya yang keempat, hitung gradien secara bertahap. Jadi dari fungsi biaya, gradien pada Y ini tuh terhadap Y adalah negatif dari selisih antara nilai sebenarnya dan prediksi. Lalu kalau dari gradien pada aktivasi, ini tuh menggunakan fungsi dari aktivasi sigmoid. Jadi ini tuh gradien Y terhadap A adalah Y dikalikan dengan 1 min Y. Ya. Nah, lalu di sini ada gradien terhadap bobot dari aktivasi sendiri. Di sini cara membacanya gradien A pada W adalah X. Oke. Selanjutnya di sini ada yang kelima, menggabungkan hasil. Jadi setelah mendapatkan semua bagian gradien, kita menggabungkan nih untuk mendapatkan gradien. Nah, di sini gradien J pada W adalah negatif dari selisih antara nilai sebenarnya dan diprediksi dikali dengan hasil fungsi sigmoid. Y dikali 1 min Y dikali dengan input X. Jadi ini tuh nilai yang digunakan untuk memperbarui bobot W dalam proses pembelajaran. Jadi dengan menghitung rantai dengan kelima langkah ini tuh kita bisa menghitung perubahan yang diperlukan pada bobot agar model menghasilkan prediksinya yang lebih baik. Nah, prosesnya ini tuh juga diulang untuk semua bobot dalam jaringan yang pada akhirnya itu kita bisa meminimalkan error secara bertahap. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada langkah-langkah menggunakan algoritma gradient descent untuk memperbarui bobot. Jadi, gradient descent itu apa? Jadi, gradient descent ini adalah algoritma optimasi yang digunakan untuk meminimalkan fungsi biaya dalam jaringan saraf tiruan. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi, tujuannya itu untuk menemukan bobot yang terbaik dalam menghasilkan error terkecil. Nah, di sini tuh ada langkah-langkah dalam menggunakan algoritmanya. Yang pertama, inisialisasi bobot. Jadi kita mulai dengan menilai bobot awal, biasanya diatur secara acak. Nah, lalu yang kedua kita menghitung gradien. Jadi pada setiap iterasi itu hitung gradien dari fungsi biaya terhadap bobot. Hal ini tuh dilakukan bisa menghitung turunan sebagai dari fungsi biaya. Nah, lalu yang ketiga memperbarui bobot. Jadi memperbarui bobot ini tuh menggunakan rumus pembaruan. Nah, di sini bobot baru WJ sama dengan bobot lama WJ dikurangi learning rate dikali gradien dari fungsi biaya pada bobot tersebut. Dengan kata lain, kita memperbarui bobot dengan mengurangi nilai yang sebanding dengan gradien. Nah, yang terakhir di sini ada iterasi. Jadi iterasi ini tuh setelah bobotnya diperbarui, langkah ini tuh diulang secara iteratif. Jadi setiap iterasi sendiri tuh hitung ulang gradien dan perbarui bobot sampai kita mencapai titik konvergensinya, yaitu ketika fungsi biaya hampir tidak berubah lagi. Jadi kesimpulannya gradient descent ini tuh metode optimasi yang efektif untuk memperbarui bobot. Jadi dengan memahami rumus itu, kita bisa menghitung perubahan yang perlu dilakukan pada setiap bobot untuk mengurangi error. Oke, next. Nah, di sini ada learning. Oke, ini sebenarnya typo ya. Jadi yang benar ada learning rate. Jadi di sini ada definisi learning rate sendiri. Jadi sebagai hyperparameter, learning rate ini tuh berfungsi untuk mengontrol seberapa besar sih langkah yang diambil model saat bisa memperbarui bobotnya pada setiap iterasi selama proses pelatihan. Jadi learning rate ini tuh bisa berpengaruh pada kecepatan dan stabilitas proses latihan model itu. Nah, pengaruhnya itu
pada pelatihan ada dua nih, terlalu tinggi dan terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi dapat menyebabkan model melewatkan solusi optimal, jadi berpotensi menyebabkan osilasi atau ketidakstabilan. Jadi mungkin model itu bisa mengalami osilasi. Osilasi ini tuh pergerakan naik turun secara berlebihan atau bahkan tidak stabil. Nah, yang kedua ada terlalu rendah. Jadi terlalu rendah ini tuh bisa membuat model mencapai konvergensi dengan sangat lambat. Jadi diperlukan banyak iterasi atau waktu pelatihan yang lebih lama supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, jadi kesimpulannya memilih learning rate ini tuh yang tepat sangat penting kalau pengen nilai ini tuh seimbang. Jadi model itu akan mencapai hasil optimal lebih cepat dan efisiensi tanpa mengorbankan stabilitas. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh Cepia. Selanjutnya, saya Cepia Saira dengan 2014 akan membawakan materi selanjutnya. Jadi di sini tuh ada loss function. Nah, jadi loss function itu merupakan PL, metrik atau parameter evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat memetakan input ke output yang diinginkan. Nah, jadi fungsi loss ini itu digunakan untuk memberikan gambaran tentang seberapa baik atau seberapa buruk model melakukan prediksi dalam suatu data. Nah, dalam loss function ini ada dua fungsi lainnya, yaitu yang pertama adalah mean squared error atau MSE untuk melakukan regresi. MSE ini itu biasanya digunakan dalam regresi untuk mengukur seberapa baik model dapat memprediksi suatu nilai. Dan MSE ini memberikan ukuran seberapa baik model dapat melakukan menyesuaikan diri dengan data regresi. Rumusnya itu ada yang di paling atas itu sama dengan sigma n, I sama dengan 1, Y1 dikurang Y topi I dipangkatkan oleh 2, di mana N itu merupakan jumlah sampel dalam suatu dataset, dan YI merupakan nilai sebenarnya dari sampel KI, dan Y topi I adalah nilai prediksi dari sampel KI. Nah, rumus ini itu memberikan bobot kuadrat pada selisih antara nilai prediksi dan juga nilai sebenarnya. Oleh karena itu, MSE sangat tepat terhadap kesalahan besar, sehingga model cenderung meminimalisir kesalahan yang terlalu signifikan. Dan yang kedua adalah cross entropy untuk klasifikasi. Cross entropy itu digunakan untuk masalah klasifikasi karena memodelkan bagaimana model menilai keyakinannya terhadap kelas yang benar. Dan fungsi ini memberikan penalti jika model terkasih pada kelas yang lebih rendah. Dan rumus matematis dari cross entropy ini untuk dua kelas atau kelas sama dengan 2 adalah sebagai berikut. Di bawahnya yang H dikosongin G, koma Y, mana N merupakan jumlah sampel dalam dan memiliki label aktual dari sampel ini dengan YI bernilai 0 atau 1. Dan Y topi I adalah nilai prediksi dari sampel KI yang berkisar antara 0 maupun 1. Dan rumus ini mengukur perbedaan antara distribusi probabilitas aktual atau Y dan distribusi probabilitas prediksi atau Y topi. Dan tujuan optimasi ini adalah meminimalkan nilai cross entropy tersebut. Selanjutnya, di sini ada metrik evaluasi model. Yang pertama itu ada yang namanya confusion metric. Jadi confusion metric ini menggambarkan kinerja model klasifikasi pada data uji yang sudah diketahui hasil sebenarnya. Di bawah ini merupakan gambar dari klasifikasi pada data uji yang ada di sebelah kiri itu predicted values dan juga yang vertikal itu merupakan actual values, di mana TP itu atau proof positif merupakan tebakan yang benar. Misalnya ada foto itu seorang perempuan dan pernyataannya adalah dia adalah perempuan. Selanjutnya adalah true negatif, merupakan tebakan benar tetapi negatif yang ditambah seperti bukan. Contohnya itu ada gambar perempuan tadi, itu pernyataannya itu benar, yaitu dia bukanlah seorang laki-laki, berarti dia adalah seorang perempuan. Nah, selanjutnya adalah false positif,
merupakan tebakan yang salah. Misalnya dia adalah sebuah perempuan, namun datanya merupakan laki-laki. Nah, untuk false negatif itu merupakan tebakan yang salah, tapi dia tuh dalam konteks negatif seperti yang tadi. Misalnya di gambarnya seorang perempuan, tapi tulisannya dia bukanlah seorang perempuan. Seperti itu. Selanjutnya, next. Di sini selanjutnya ada akurasi. Jadi akurasi itu merupakan metrik evaluasi yang mengukur seberapa baik model dapat melakukan prediksi yang benar dari total prediksi yang dilakukan. Nah, akurasi ini tuh memberikan gambaran mengenai seberapa sering model memprediksi kelas yang benar baik positif maupun negatif. Itu true positif ditambah dengan true negatif dibagi dengan seluruh confusion yang terjadi. Selanjutnya di situ ada presisi. Jadi presisi itu merupakan metrik evaluasi yang mengukur seberapa baik model melakukan prediksi benar untuk kelas positif dari total prediksi positif yang dilakukan. Rumus true positif dibagi dengan true positif ditambah false positif. Next. Selanjutnya di sini tuh ada recall. Jadi recall itu merupakan metrik evaluasi yang menggambarkan seberapa baik model dalam mengidentifikasi kelas positif dengan benar. Jadi nilai recall itu menjawab pertanyaan sejauh mana model mampu mengenali serta mengklasifikasikan data positif dengan benar. Rumus true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif. Selanjutnya di situ ada evaluasi score, yaitu metrik evaluasi yang mencerminkan keseimbangan antara presisi dan sensitivitas. Rumus sebagai berikut: 2 dikali recall dikali coefficient dibagi dengan recall tambah coefficient. Nah, kelebihan dari evaluasi score ini adalah metrik ini mempertimbangkan kedua aspek kinerja model, yaitu presisi serta sensitivitas dalam satu angka, sehingga kita bisa menggambarkan mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang kinerja suatu model. Selanjutnya, nah, jadi selanjutnya di sini itu ada overfitting sama underfitting. Nah, jadi untuk overfitting sendiri merupakan keadaan di mana model berusaha untuk mempelajari seluruh detail, termasuk noise atau kebisingan dalam suatu data, dan berusaha untuk mengikutsertakan semua data poin ke dalam suatu garis. Nah, model ini itu tidak hanya mempelajari tren dominan, tetapi menghafal setiap data poin yang ada. Jadi untuk yang detail-detailnya juga dihafal oleh overfitting ini. Nah, interpretasi data itu yang dihasilkan terlalu luas sehingga sulit untuk dipahami. Dan cara kita menghindari terjadinya overfitting itu yang pertama melakukan penelitian awal sebelum model mulai mempelajari noise atau kebisikan yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah memperluas set latihan atau data latihan dengan banyak data sehingga akurasi model pun akan naik. Yang ketiga adalah penggunaan fitur untuk memprediksi hasil yang diberikan nantinya. Yang keempat merupakan augmentasi data yang dilakukan dengan noise untuk menciptakan keseimbangan. Selanjutnya ada underfitting. Jadi underfitting itu merupakan keadaan di mana model machine learning tidak bisa mempelajari hubungan antara variabel dalam data sehingga memprediksi atau mengklasifikasikan data poin baru. Nah, underfitting itu terjadi ketika model statistik yang diterapkan pada machine learning itu terlalu sederhana. Jadi dia terlalu mengambil hal-hal yang umum saja. Dan cara menghindarinya yang pertama dengan mengurangi regulasi L1, regularisasi lasso ataupun dropout. Dan metode-metode tadi itu bisa digunakan untuk mengurangi munculnya noise outlier. Yang kedua merupakan melakukan meningkatkan durasi pelatihan data. Yang ketiga adalah melakukan seleksi fitur yang cocok. Nah, untuk underfitting dan overfitting itu contohnya misalnya kita buat jadwal pelajaran. Untuk overfitting itu jadi jadwal yang kita bikin itu terlalu detail, seperti misalnya kita di besok itu dari bab sekian, tapi itu tidak fleksibel karena misalnya jika ada perubahan situasi maka hasilnya jadwal itu akan jadi berantakan. Nah, untuk yang underfitting, jadi underfitting itu ketika kita membuat jadwal pelajaran yang terlalu umum.
Jadinya hasilnya itu kita tidak terlalu efektif karena kita tidak memperhatikan kebutuhan materi yang akan dipelajari untuk besok. Selanjutnya, next adalah regularisasi dan teknik untuk meningkatkan model. Jadi regularisasi merupakan seperangkat metode untuk mengurangi overfitting dalam model machine learning. Nah, teknik yang digunakan itu yang pertama adalah L2 regularization. Jadi auto-regularization atau regularisasi L2 atau juga dikenal sebagai kelurahan bobot melibatkan penambahan suku penalti ke fungsi kerugian yang sebanding dengan jumlah kuadrat bobot jaringan. Dan regulasi ini itu membuat jaringan tidak terlalu memungkinkan fitur apapun sehingga mendorong model yang lebih sederhana dan dapat digeneralisasikan. Yang kedua adalah dropout. Nah, jadi dropout itu merupakan teknik regularisasi yang bertujuan untuk mengurangi overfitting dengan cara mengeluarkan unit neuron secara acak dari jaringan saraf selama proses pelatihan dengan menyetel keluaran setiap neuron ke nol dengan probabilitas atau kemungkinan tertentu pada setiap langkah pelatihan. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada cross validation. Jadi cross validation itu merupakan teknik yang digunakan untuk menilai kinerja serta kemampuan generalisasi pada suatu model. Nah, teknik untuk mengevaluasi cross validation itu ada 7. Yang pertama ada k-fold cross validation atau k-fold. Jadi ini tuh pembagian dataset menjadi k-subset berukuran sama. Dan jenis ini itu memberikan perkiraan kinerja model yang dapat dipercaya serta memastikan bahwa semua data yang digunakan untuk pelatihan serta penelitian. Yang kedua adalah fold-out cross validation, yaitu membagi dataset menjadi 2 bagian. Model ini dilatih kemudian dievaluasi pada set pengujian. Metode ini itu lebih cepat dan mudah, tapi mungkin akan mengalami varian yang lebih tinggi karena partisi data yang acak. Selanjutnya adalah stratified k-fold, dan tujuan dari metode ini itu untuk menjaga keseimbangan distribusi kelas di setiap fold, khususnya untuk kumpulan data yang tidak seimbang. Metode ini memastikan bahwa setiap fold berisi representasi proporsional dari setiap kelas sehingga membantu untuk mencegah bias dalam evaluasi model. Yang keempat adalah leave out. Yang digunakan untuk pelatihan. Proses itu diulangi untuk semua kemungkinan probabilitas kondisi tanpa nilai P sehingga menghasilkan evaluasi kinerja model secara mandiri. Selanjutnya di situ ada leave one out. Jadi leave one out cross validation itu merupakan kasus yang lebih spesifik dari yang leave out, di mana nilai P itu merupakan 1. Dan metode ini secara iteratif tidak mengikutkan suatu data untuk pengujian dan melatih model pada data yang sisa. Selanjutnya ada Monte Carlo. Monte Carlo itu metode yang melakukan partisi dataset secara acak ke dalam pelatihan dan pengujian untuk beberapa iterasi, dan berfungsi ketika diperlukannya variabilitas kinerja yang tinggi dikarenakan sifat acak dalam pemisahan data. Dan yang terakhir adalah metode time series, dan metode time series itu dirancang khusus untuk data temporan atau sementara yang memerlukan urutan data. Next. Oke, sekian presentasi video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.